Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Apa kabar sobat muslim dan muslimah dimanapun antum semua berada? Kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kesempatan di tahun ini masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang bisa merasakannya dan tidak semua orang bisa mensyukurinya. Maka dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan dan memberikan kita ilmu agar kita bisa melaksanakan dan memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk bagaimana cara untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sobat muslim dan muslimah dimanapun antum semua berada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Dari Amr ibn Murrah al-Juhani berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu? Idza in kuntu syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Jika aku bersyahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wassalaitu salawatul khams, dan aku melaksanakan salat yang 5 waktu. Wa adaitu zakata, dan aku mengeluarkan zakat. Wa sumtu ramadhana wa qumtuhu, lalu aku melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan aku menghidupkan malam di bulan Ramadan. Famimman ana, termasuk siapakah diriku ini? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minas siddiqin wasyuhada. Maka engkau jika melaksanakan itu, engkau termasuk orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, yang benar agamanya, wasyuhada, dan termasuk orang-orang yang mati syahid. Ini merupakan sebuah keutamaan dari mereka yang mendapatkan bulan Ramadan lalu melaksanakan sebaik-baiknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan bulan Ramadan lalu kita berpuasa dalamnya, kita menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih, dengan baca Al-Quran, tentu kemudian juga diiringi dengan melaksanakan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat bagi yang mampu, maka kita akan termasuk bagian dari orang yang siddiq. Siapa orang siddiq? Orang siddiq itu yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siddiq itu merupakan derajat yang tinggi di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti akan mendapatkan rekan-rekan, pendamping-pendamping dari orang siddiq, wasyuhada, dan orang mati syahid. Subhanallah. Maka jika kita mendapatkan bulan Ramadan tahun ini, kita mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensyukurinya? Kita mensyukurinya dengan kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan kita membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dengan kita menghilangkan, menghindari semua perkara yang akan merusak puasa kita, merusak Ramadan kita. Karena apa? Karena puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan itu. Karena jika hanya itu, maka sia-sialah puasa kita. Kemudian sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum semua berada. Dalam sebuah hadis lain dari Talha bin Ubaidillah mengatakan bahwa ada 2 orang laki-laki dari Bali datang dua-duanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu keduanya masuk Islam dan kedua-duanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kemudian mendapatkan mati syahid dan yang kedua hidup lagi selama 1 tahun lalu kemudian meninggal dunia. Lalu kemudian Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi bertemu dengan keduanya. Bermimpi di mana? Bermimpi bertemu di pintu surga. Ternyata
Orang yang kedua, yang mati setahun setelah orang yang syahid tadi itu sudah masuk surga dahulu. Ternyata, dan orang yang mati syahid itu dikatakan oleh malaikat, lam ya'ni waqtak. Belum datang waktumu. Maka kemudian Talha menceritakan kepada orang-orang tentang mimpinya tersebut, dan orang-orang merasa heran. Kok bisa? Orang yang mati syahid itu masuk surganya terakhir dibandingkan orang yang meninggalnya setahun kemudian dan bukan di medan perang. Lalu sampailah kabar itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian berkata pada sahabat, apakah kalian merasa heran dengan hal tersebut? Para sahabat tentu mengatakan iya. Kenapa? Karena mereka faham bahwasanya orang mati syahid itu merupakan orang yang sangat mulia, yang dijanjikan surga oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian kenapa masuk surganya terakhir dibandingkan dengan yang mati atau yang meninggal kemudian? Maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah orang yang kedua ini hidup setahun kemudian? Iya. Bukankah dia waktu hidup itu dia melaksanakan sholat ini dan itu, dia melaksanakan puasa ini dan itu? Maka pahala di antara keduanya itu jauhnya antara langit dan bumi. Demikian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Majah. Oleh karena itu, sahabat muslim dan muslimah dimanapun Anda berada, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita lemah. Jangan sampai kemudian kita merasa lelah. Jangan. Tidak ada kata lelah di dalam mencari akhirat. Tidak ada kata lemah di dalam menggapai surga. Hidup kita ini sangat singkat. Hidup kita ini sangat terbatas. Sedangkan perjalanan kita nanti di akhirat itu sangat panjang dan tiada berakhir. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita derajat ketakwaan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.